Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan melihat materi yang berjudul diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Ida Dwi Rahayu SPD. Dan tidak lupa kita sampaikan salam dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi. Semoga kita semuanya nanti di akhirat dapat memperoleh syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita semuanya yang hadir di sini kita akan mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Dwi Rahayu. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari kepala sekolah kita terlebih dahulu. Kepada Miss Ini Pramini Kasari SPDI kami persilakan. Shallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bu Yaya beserta keluarga, Ustadz Syafiq selaku yayasan beserta keluarga, Ustadz Munir selaku pimpinan beserta keluarga. Semoga beliau semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin. Yang sama-sama kita hormati Dewan Majelis Guru SMP Azaniyah Nahdlatul Wathon yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah berkumpul di ruangan yang kita doakan membawa berkah, yang kita harapkan membawa perbaikan dan kualitas pendidikan untuk SMP Azaniyah dan Nahdlatul Wathon. Dan yang sama-sama kita hormati di samping saya ada Miss Ida Dwi Rahayu selaku calon guru penggerak yang terdaftar di SMP Azaniyah. Maka ini salah satu program beliau yang harus disampaikan ke kita, transfer ilmu dari yang sudah beliau dapatkan di CGP. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Salawat berikan salam juga buat Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, hari ini Miss Ida akan memaparkan materi tentang disiplin positif ya. Jadi memang materi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi kecenderungan kita mungkin tahunya sikap yang sudah kita lakukan itu adalah sebuah kedisiplinan. Tapi kita tidak tahu apakah yang kita lakukan itu termasuk disiplin yang positif ataupun disiplin yang negatif. Jadi jangan teman-teman berpikiran bahwasanya yang kita lakukan hari ini adalah untuk membantu Miss Ida sebagai CGP, bukan. Tapi ini adalah ilmu yang memang harus kita punya sebagai seorang guru, sebagai pendidik seperti itu. Kelak ketika teman-teman CGP, apakah di Azaniyah ataupun di sekolah lain, hal ini juga akan teman-teman lakukan. Ya alhamdulillah sekolah kita tahun ini punya satu CGP. Saya sangat berharap di tahun-tahun selanjutnya semua guru SMP Azaniyah bisa untuk mengikuti program CGP. Karena program ini manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk lingkungan tempat dia bekerja. Nah, ketika teman-teman manfaatnya untuk teman-teman, ya alhamdulillah teman-teman nanti bisa meningkatkan kompetensi mungkin sebagai kepala sekolah ke depannya ataukah mungkin sebagai pengawas dinas pendidikan ke depannya seperti itu. Sedangkan untuk lingkungannya, ya ini salah satunya bisa mentransfer ilmu kepada teman-teman di lingkungan tempat kerja, di sekolahnya, di SMP Azaniyah Nahdlatul Wathon tempatnya. Nah, ini kan keberkahan bagi yang memberikan ilmu dan keberkahan juga bagi kita yang menerima ilmu. Jadi mohon ikuti kegiatan ini dengan fokus, dengan ikhlas, tanpa beban. Ya harapannya apa yang nanti akan disampaikan oleh Miss Ida Dwi Rahayu kita dapat aplikasikan di lingkungan kita di SMP Azaniyah Nahdlatul Wathon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah jika saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sampaikan untuk kita semuanya dan yang asal kita ketahui juga. Jadi materi yang disampaikan kepada Bu Ida nantinya itu semuanya itu manfaatnya akan kita peroleh masing-masing. Jadi diharapkan selama Bu Ida menyampaikan materinya kita semua mencatat hal-hal penting. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan kepada Bu Ida pada sesi pertanyaan berikutnya ya. Syukron untuk Miss Cindy. Selanjutnya kita akan mendapatkan dan mendengarkan sambutan dari Bu Ida Rahayu SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, syukron Miss Nisa untuk ininya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan yang insyaallah berkah ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Shalawat beriring salam senantiasa kita panjatkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Miss Cindy Pramitika Sari selaku Kepala Sekolah SMP Azania Nahdlatul Ulama dan seluruh pejuang Miss Solehah yang alhamdulillah menerima undangan dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kemudahan langkah kakinya untuk dapat hadir di sini dalam kegiatan yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelumnya ini merupakan salah satu aksi nyata saya, yaitu penyebaran budaya positif di lingkungan SMP Azania Nahdlatul Ulama. Nah, sebelumnya kita akan saya akan membacakan tujuan, yaitu tujuan diselenggarakannya diseminasi ini. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah, terutama guru tentang konsep inti budaya positif. Dan selanjutnya yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik murid melalui pembentukan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya Miss. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau antara kita semua ada kesepakatan, jadi nanti tidak ada yang saling harusnya seperti ini. Jadi ini yang saya buat keyakinan kelasnya. Yang pertama yaitu mengikuti diskusi atau pemaparan hari ini dengan bahagia. Yang selanjutnya aktif selama kegiatan diskusi maupun pemaparan. Kemudian silentkan HP, tidak dimatikan tetapi di silent, jadi tidak mengganggu proses yang sedang berjalan. Yang kemudian mendengarkan saat rekan lain berpendapat. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan boleh. Kalau sudah cukup kita lanjutkan. Cukup ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini beberapa pertanyaan untuk bisnisnya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bisnis setuju kalau pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kurang tidak. Bisa, tetapi hanya sementara sifatnya. Oke, ini kita itu dulu ya supaya kita tahu nanti penjelasannya seperti apa. Yang kedua, apakah Ibu setuju bila pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Sama halnya dengan tadi, dia bisa tapi hanya bersifat sementara saja. Jadi kecenderungan siswa itu lebih untuk Berharap hadiah, bukan berharap prestasinya, tetapi mengharapkan hadiahnya. Berarti motivasinya bukan dalam diri pengen, Tetapi karena hadiahnya dia belajarnya. Oke, siap. Oke, makasih Bu Nofri. Selanjutnya, apakah Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Tidak setuju. Tidak setuju. Dikarenakan seharusnya siswa itu tahu masalahnya dan harapannya siswa itu pasti tahu apa yang harus dilakukannya untuk menghadapi masalah ini. Berarti bukan memberikan solusi tetapi mengarahkan supaya murid mampu mencari solusi. Ibaratnya kita sebagai guru itu sebagai coachnya. Oke, coach. Siap, baik. Selanjutnya, apakah Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Apakah setuju kalau kita sebagai guru itu menjadi temannya, teman murid? Kurang setuju. Kurang setuju. Karena
memperhatikan diri kita. Jadi kalau dengan siswa itu jangan terlalu menjadi teman, maksudnya itu kalau kita benar-benar membaur dengan dia semuanya, dikhawatirkan nanti anaknya menjadi menyepelekan atau menganggap semua boleh santai kok segala macam. Jadi kita ada tahu masanya kita tegas, masanya kita bisa berbaur dengan siswa, dan masanya kita bisa memberikan membimbing dan membina dia apa sih yang seharusnya dilakukan siswa supaya memperoleh tujuan dia selama belajar. Baik, itu beberapa pertanyaan pemantik dari pemaparan kita hari ini ya. Jadi kita masih di pertanyaan pemantik selanjutnya, Miss. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari atau memahami tentang positive mindset atau apa sih budaya positif. Kita mungkin sering dengar apa sih budaya positif. Apakah kita sudah mempunyai kedisiplinan itu? Apakah kita sebagai guru sudah mampu mendisiplinkan siswa? Nanti kita akan belajar. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nanti kita juga akan belajar apa sih keyakinan universal, nilai-nilai kebajikan itu apa, nanti di slide selanjutnya. Next. Nah, jadi hari ini Miss ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Dalam budaya positif itu ada runtutannya. Yang pertama ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Jadi budaya sekolah itu banyak jenisnya. Apakah semuanya harus ada dalam sebuah sekolah? Seharusnya. Tetapi kalau misalnya kita sudah mampu untuk menerapkan 2 atau 3 itu akan cukup baik ya. Tetapi seharusnya semuanya. Oke, next. Nah, ini ada permainan sebenarnya. Cobalah buka. Coba ada instruksi dari saya, coba dilaksanakan ya Miss. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi silakan tangannya dikepal, ya. Dan coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi kita berimajinasi, genggam tangannya, ibaratkan bahwa Anda atau Miss-Miss itu sedang memegang sesuatu yang sangat berharga bagi Miss-Miss kalian. Nah, ada juga di sini teman Anda, si B, berusaha untuk membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang untuk Anda supaya mau membuka genggaman tangan Anda atau Miss-nya supaya mau memberikan apa yang berharga itu. Nah, kira-kira pertanyaan dari kuis ini adalah apakah Miss-nya mau membuka jika diiming-imingi hadiah, uang, atau apapun itu? Ini sesuatu yang sangat berharga nih Miss. Makanya dipegang erat. Kira-kira ada yang mau memberikan itunya? Kira-kira tetap stay, saya akan menjaga ini sampai mati. Atau ada uangnya 500 miliar misalnya, udahlah kita kasih. Coba ada yang mau memberikan tanggapan? Atau Miss Nisa mungkin apakah tetap akan menggenggam atau dikasih yang ada di genggaman tangan? Kalau yang sedang saya bayangkan, imajinasikan apa yang saya genggam itu adalah tangan saya. Jadi walaupun nanti misalnya nanti ada yang minta kepada saya mau bayar berapapun atau bagaimanapun, saya sampai kapanpun tidak akan pernah melepas tangan anak saya. Berarti karena itu sangat berharga. Sangat berharga. Bagaimana juga akan tetap dipertahankan. Betul. Jadi saya tidak akan pernah menyanyiakan, bahkan saya tidak akan pernah memberikannya kepada siapapun selain kepada diri saya sendiri. Masya Allah. Yang lain mungkin tanggapannya satu orang lagi mungkin Miss. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Miss Nopri, Miss Tri? Tidak. Ustazah Zakia? Coba silakan. Kalau misalnya tuh ini berharga di Ustazah, tapi kalau misalnya diiming-imingin sesuatu yang juga berharga, apakah akan tergoda? Jika saya diberi itu, saya tetap berusaha mempertahankan apa yang dibilang anak saya. Alasannya? Karena misalnya dalam pikiran saya itu kayak rahasia keuangan lah, di perusahaan. Seorang pengen tahu keuangan di PT itu dalam pikiran saya. Jadi berusaha mengasih uang karena tugas saya adalah kewajiban saya amanah. Itu kan amanah ibarat itu. Saya diberi amanah dan saya akan berusaha walaupun diberi iming-iming seberapa banyak, insya Allah saya akan tetap amanah apa yang
memegang teguh apa yang berharga bagi diri. Nah, selanjutnya Miss. Nah, dari yang saya sampaikan tadi di coba lakukan itu kita belajar bahwa kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid kita. Jadi kita tidak bisa untuk membuat murid kita seperti apa yang kita mau. Mereka punya kontrol dirinya masing-masing. Jadi kita tidak boleh berusaha untuk, kadang kita marah, kadang kita menyuruh, kadang kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak mereka sukai untuk menggoyahkan apa yang ada pada diri mereka. Seperti itu kan Miss terkadang. Jadi hari ini kita akan mendengarkan paparan itu. Nah, di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol. Jadi biasanya kita menggunakan teori stimulus respon yang nanti juga akan dijelaskan. Sekarang kita bergeser ke paradigma teori kontrol, di mana di sini ilusi guru mengontrol murid. Kita adalah guru, jadi kita yang mengontrol semua langkah murid kita. Itu ilusi, jadi itu tuh namanya ilusi, berarti itu tidak nyata atau tidak benar gitu ya Miss ya. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah semua penguatan positif bermanfaat? Itu cukup ya, nanti kita lihat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi, jadi kurang tepat ya. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita dianggap dewasa, makanya terkadang kita memaksa murid kita untuk melakukan apa yang kita mau biasanya. Next. Nah, dulu kita mengenal yang namanya stimulus respon, dan sekarang kita paradigmanya bergeser ke teori kontrol, di mana ini ada tabel perbedaannya Miss. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap semua murid itu sama, jadi diperlakukan sama. Apakah benar? Sebenarnya itu tidak benar, karena kan setiap murid mempunyai kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Dulu kita memandang semuanya sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kenapa? Misalnya Miss, saya mempunyai ini. Misalkan saya mempunyai mouse ini, bendanya satu. Tetapi kalau misalnya saya tanya kepada satu dari Miss, pasti akan mempunyai jawaban yang berbeda tentang benda satu ini, ya kan? Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa ini warnanya hitam. Mungkin ada yang melihat ini warnanya ya abu-abu atau hitam ke abu-abuan, pokoknya akan banyak sekali gambaran yang berbeda-beda. Itulah kita bergeser. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi memaksakan kehendak ya Miss terkadang ya. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap atau tentang dunia. Jadi kita harus memahami dulu orangnya seperti apa, baru kita bisa melakukan apa yang sebenarnya seperti apa. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering kita lakukan. Kalau yang buruk-buruk itu pasti salah, ya kan Miss? Padahal kita tidak tahu apa sih sebenarnya alasan dari tindakan itu. Pasti ada alasan. Makanya semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku negatif ataupun positif pasti memiliki alasan. Jadi kita harus mencari dulu alasannya, baru kita judge mereka. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu seperti yang tadi. Maksudnya itu apakah si B bisa membuka genggaman itu? Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya yang mempunyai kuasa terhadap apa yang saya genggam. Orang lain sekuat apapun mencoba tidak akan kalau kita tidak mau, kan gitu kan Miss? Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya nih Miss yang punya anak soleh-soleha, biasanya waktu makan dibujuk, suruh makan nggak bisa. Akhirnya jalan terakhir dipaksa supaya makan, supaya membuka mulutnya, ya kan Miss? Nah itu nggak boleh seperti itu Miss. Jadi kita harus bergeser, berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Daripada mengancam, lebih baik kita kakak maunya seperti apa. Jadi lebih conversation, kita berkolaborasi untuk menemukan solusinya. Selanjutnya yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah ini maksudnya sebagai guru kita menang karena kita bisa menyuruh murid. Padahal seharusnya model berpikir menang-menang. Kita bahagia, murid pun juga senang karena berani memberikan solusinya sendiri.
Jadi ini yang perbedaan paradigma pergeserannya dari stimulus respon ke kontrol, teori kontrol. Jadi sebagai guru kita mulai beranjak dari stimulus respon menuju teori kontrol. Nah, ini baru pembahasan yang pertama ya Miss, disiplin positif. Sering kita dengar disiplin positif kan Miss, tetapi apakah yang kita lakukan terhadap murid sudah disiplin yang positif? Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi, tujuan dari disiplin positif itu memotivasi anak dari dalam Miss, bukan karena ada aturan, bukan karena ada paksaan, tetapi mereka memang mau melakukan itu dari hati mereka. Itu akan lebih bertahan lama daripada kita membuat peraturan harus ini. Mereka terpaksa, bukan dari hati dia mereka mau melakukannya. Jadi disiplin positif itu disiplin yang ada dari dalam diri kita masing-masing untuk mau melakukan tindakan atau kegiatan. Jadi tanpa ada paksaan. Next. Nah, di depan kita tadi waktu budaya positif ada kata nilai kebajikan ya Miss. Jadi nilai kebajikan kalau ada banyak di negara-negara Miss, salah satunya karena kita di Indonesia, nilai kebajikan itu semuanya tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan pendidikan nasional terangkum dalam P3, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Inilah yang diinginkan di Dewantara untuk seperti apa sih anak-anak kita mau dijadikan, seperti apa akhlaknya, semuanya tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Next, ini ada juga 9 pilar karakter. Next, dan ini Virtuous Project nilai-nilai kebajikan. Jadi, nilai kebajikan itu apa ya? Sesuatu yang tanpa ada, tidak tertulis secara langsung, tetapi kita tahu bahwa itu tuh baik. Contohnya, ketika kita mau berangkat ke sekolah, sadar atau tidak, kita pasti memakai helm. Kan tidak ada yang, mungkin ada yang menyuruh bahwa kalau kan nanti itu polisi atau apa. Tetapi kan kita sadar bahwa saya harus memakai helm karena alasan keselamatan, gitu kan? Jadi itu ada, walaupun tidak tertulis, tapi kita melakukannya karena itu penting bagi kita, gitu. Jadi nilai kebajikan itu karena itu penting bagi kita. Next. Nah, yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ini menarik. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan atau yang dilakukan murid-murid kita itu pasti ada alasannya. Ini kita ajarkan, tidak usah terlalu jauh ke murid. Ada peraturan baru, kita berangkat jam 8. Kalau kita lewat dari jam 8, kita ada setoran. Iya. Apakah Miss di dalam hati saja, gak usah diungkapkan, melakukan itu datang tepat waktu? Alasannya apa? Yang pertama, apakah Miss datang tepat waktu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ataukah mendapat imbalan atau penghargaan? Atau memang menghargai diri dan menjadi orang yang kita inginkan? Nah, itu silakan dijawab masing-masing dalam diri masing-masing. Kalau misalnya saya masih malas saya hafalin Miss, makanya saya menghindari hukuman. Dari ketiga motivasi ini, yang sebaiknya yang mana Miss? Yang ketiga. Jadi kalau yang satu dan yang kedua itu motivasinya dari luar. Kan yang menghukum orang, berarti motivasinya dari luar. Yang memberi reward kan Miss di selaku kepala sekolah, berarti itu dari luar juga motivasinya. Jadi sebagai guru kita harusnya yang ketiga, menghargai diri. Apa yang namanya? Saya itu harus datang tepat waktu supaya saya itu bisa memberikan teladan kepada murid, ya kan? Digugu dan ditiru guru, ya kan Miss? Oke, next. Nah, kita pernah dengar ini kan Miss, hukuman atau konsekuensi? Sering pasti dengar. Apa bedanya Miss? Coba. Saya punya beberapa statement atau pernyataan. Menurut Miss, yang ini termasuk apa? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi?
Hukuman atau konsekuensi? Ya, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Oh, yang tadi masih bingung ya guys ya. Kalau yang ketiga konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi. Kita lihat jawabannya, Miss. Next. Sebelum next. Nah, jadi apa ya beda hukuman sama konsekuensi? Kalau konsekuensi itu boleh diberikan tanggapannya. Kalau konsekuensi apa, hukuman apa? Kalau menurut saya konsekuensi itu kelakuan yang sudah kita, kesalahan yang sudah kita lakuin sendiri. Nah itu ada konsekuensinya kayak gitu. Kalau hukuman itu kesalahannya yang buat siapa, Wis? Maksudnya atas dasar yang nggak ada peraturan dari siapapun dari itu kesalahan yang kita buat secara pribadi. Nah itu konsekuensinya pasti kita harus ini. Nah kalau hukuman itu dia udah ada peraturan sendiri dari orang lain kayak gitu. Misalnya hukumannya terlambat, guru nih kan, guru mempunyai peraturan. Misalnya terlambat ini dia harus itu namanya hukuman. Nah kalau konsekuensi itu ya kesalahan yang kita buat sendiri, nggak ada peraturan dari siapapun kayak gitu. Kalau menurut anak Supramogus yang lain tanggapannya? Miss Opri? Tidak? Miss Lisa? Oh, silakan. Kalau menurut saya hukuman itu sesuatu hal yang diberikan karena memang sudah ada ketentuannya gitu, sudah diketahui oleh banyak orang. Oh kalau berarti kalau memang saya telat, ya saya bakalan keliling lapangan basket gitu menurut saya. Tapi kalau konsekuensi itu peraturan yang memang betul-betul dibuat. Oh kamu ketahuan nih mencoret apa namanya meja belajar, seharusnya itu tidak diperbolehkan Pak. Ini adalah fasilitas sekolah, ini milik kita semua. Karena kamu kedapatan kalau mencoret meja tersebut, maka kamu harus tanggung jawab. Kamu harus membersihkannya kembali. Dan saya sarankan dan selalu saya ingatkan tidak diulang lagi karena ini semua milik kita semua, fasilitas sekolah. Terima kasih. Syukur. Selanjutnya Miss, ini ada sedikit penjelasannya. Nampak Miss? Jadi ini ada perbedaan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi kita belum belajar ya Miss, jadi kita fokus ke hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakitkan kan, dihukum kan Miss. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, itu perbedaannya. Kalau yang hukuman itu lebih menyakitkan karena kayaknya hukuman itu lebih sakit karena hukuman itu lebih sakit, menyakitkan bagi si penerima hukuman. Kalau konsekuensi dia akan tahu, oh saya ini mencoret nih, jadi saya pasti tahu apa yang akan terjadi dengan apa yang saya lakukan. Yang selanjutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Miss, kalau kita menghukum anak, biasanya itu kan si anak dongkol, bahkan nggak mau lagi belajar, nggak suka lah belajar sama Miss Ida. Karena saya pernah dihukum, pasti beberapa atau kita dulu sebagai murid kayak gitu. Cabutlah belajar bahasa Inggris, nggak enak gurunya. Saya pernah dihukum karena menulis vocab 100 kali. Mungkin, jadi membekasnya panjang Miss kalau hukuman, karena tiba-tiba ada salah langsung dihukum, nggak dicari tahu dulu apa-apa masalahnya. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Dia mencoret-coret, habis itu diminta untuk membersihkan. Setelah itu udah selesai. Karena dia tahu dia salah, diminta untuk membersihkan, udah siap masalahnya. Jadi jangka waktu kesedihan dalam hatinya lebih pendek. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Kami berantem ini, yang menjadi korban yang babak belur di tonjok merasa menang karena udah dihukum si pelakunya. Jadi ya kan Miss, kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Diabaikan di sini bukan berarti tidak
membuat tidak nyaman saja. Kadang-kadang suruh bersih lagi tidak nyaman saja, tapi tidak tersakiti dalam-dalam gitu. Terus perilaku pasif agresif meningkat untuk hubungan kalau konsekuensi penguatan hanya tertahan dalam jangka waktu pendek. Dan seterusnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di hukuman, peraturannya adalah titik-titik, jadi kamu harus titik-titik. Kayak gitu kan biasanya. Kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Mengapa kamu melakukannya? Jadi ditanya dulu. Ya, itu. Selanjutnya, dampaknya. Dampaknya apa, Miss? Jadi ini adalah dampak dari hukuman dan konsekuensi. Kalau dihukum, jadi murid atau anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Karena dihukum jadinya takut untuk melakukan sesuatu. Makanya kalau ke anak kan sebaiknya kita tidak menghukum, takutnya anak menjadi pribadi yang tertutup karena takut melakukan sesuatu. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat aturan. Harusnya seperti ini. Jadi tahu konsekuensinya kalau melakukan sesuatu yang salah akan seperti ini. Dan selanjutnya, mencoba mengontrol anak untuk penguatan negatif. You salah, berarti you dihukum. Itu jadi seperti itu kesannya. Kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif dan seterusnya untuk dampak-dampak yang lainnya. Next, please. Nah, berdasarkan yang tadi, inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Miss. Jadi hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Satu arah berarti dari guru ke murid saja, ya Miss. Kita tidak mempertimbangkan perasaan murid. Tetapi kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Jadi memang ada kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis. Kalau melakukan ini, konsekuensinya ini. Tapi kalau hukuman terlambat langsung ketok palu, hukumannya lari. Tapi ada juga si B bukan lari tetapi push up, jadi on the spot gitu Miss kalau hukuman. Kalau konsekuensi memang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau restitusi nanti kita akan belajar di selanjutnya. Nah, ini adalah yang menurut saya paling menarik dari modul 1.4 yang saya pelajari di CDP, Miss. Jadi dihukum oleh penghargaan. Dari judulnya itu apa ya, kok dihukum oleh penghargaan? Ada, jadi ini tuh menurut saya menarik. Jadi penghargaan itu tidak selamanya bagus, Miss. Jadi ada dampak negatif dari pemberian penghargaan. Makanya bukan kita sebagai guru tidak boleh memberikan apresiasi, pujian atau penghargaan kepada murid, tetapi harus ada stepnya, harus ada rule-nya, Miss. Jadi supaya anak itu tidak seperti ini. Ini pengaruh dari penghargaan, pengaruh jangka pendek, dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contoh maksudnya apa? Ketika kita di kelas, kita memberikan mungkin apresiasi terhadap satu anak, nanti itu akan merusak hubungan dengan kawan yang lain kalau semuanya nggak dipuji. Jadi misalnya cuma kita saja, hanya si A karena dia bagus, yang dipuji itu si A saja, dan yang lain tidak. Padahal belum tentu yang lain tidak sebagus si A. Jadi jangan seperti itu. Ketika kita memberikan pujian atau apresiasi itu harus ada konteksnya. Kakak sudah menyelesaikan tugas ini, selamat ya kakak. Ada mukalimahnya gitu loh, supaya yang lain tidak merasa iri. Oh ini bagus karena sebelah apa? Alasannya ini. Yang si B juga bagus, tetapi alasannya mungkin berbeda. Jadi setiap anak itu kita punya cara masing-masing. Ada konteksnya ketika memberikan pujian. Jadi hati-hati dengan pujian karena tidak selamanya pujian itu bagus atau positif untuk anak. Penghargaan mengurangi kualitas, dipuji jadinya turun kualitas. Misalnya dia dapat 100, habis itu saya udah dapat 100, itu motivasi itu belajarnya berkurang karena udah dipuji kan. Bisa kadang seperti itu kan, Miss. Kadang kalau kita terlalu banyak memuji, orang merasa berbangga hati, sepele
motivasi dalam diri. Karena seperti yang bilang Miss Nofri tadi, jatuhnya bukan motivasi dalam dirinya karena ada penghargaannya makanya dia mau. Saya mau datang tidak, saya mau datang tepat waktu karena akan mendapatkan penghargaan dari ibu guru. Saya datang tepat waktu karena nanti akan dipuji oleh kepala sekolah. Jadi ada motivasinya dari bukan dari dalam tetapi dari luar. Jadi hati-hati. Ini yang saya paling bagus menurut saya mengenal dalam 2174 dihukum oleh penghargaan. Kata-katanya itu luar biasa. Next, Miss. Nah, keyakinan kelas ini yang ketiga. Kalau saya perhatikan di kelas-kelas beberapa kelas yang saya masuk sudah ada tertempel keyakinan kelasnya Miss. Ya kan, alhamdulillah di kelas 8 Banding udah ada, kelas Misri juga ada yang Miss ya, kemarin keyakinan kelas alhamdulillah. Nah, apa itu keyakinan kelas? Kita review lagi ya Miss, karena kan sudah dilaksanakan. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Apa bedanya? Next Miss. Nah, berikut adalah perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh wali kelas atau kepala sekolah dan wajib dilakukan oleh semua murid. Peraturan itu dari atas ke bawah, dari satu arah, dari si A ke si B, udah enough, cukup. Tetapi kalau keyakinan kelas dibuat oleh murid bersama guru atau wali kelas melalui diskusi atau musyawarah dan merupakan kesepakatan bersama. Jadi udah jelas perbedaannya ya Miss. Kalau misalnya peraturan itu satu arah, kalau keyakinan kelas kesepakatan dua arah. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi metodenya win-win, menang-menang semuanya. Nah, next Miss. Nah, ini adalah langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Mungkin untuk wali kelas atau guru yang belum melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat atau diskusi tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi yang menurut Miss dan anak murid Miss itu penting untuk dilakukan. Jadi tidak harus sama antara si kelas A, kelas B, dan seterusnya. Yang kedua, mencatat semua masukan dari murid. Selanjutnya, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya, meninjau kembali, terus menemukan nilai kebajikan, ditinjau kembali, ditandatangani, dan kemudian ditempel. Itu adalah prosedurnya atau langkah-langkahnya. Nah, ini adalah video yang saya buat di kelas 7, kelas Miss Lisa. Itu saya juga membuat keyakinan kelas di mata pelajaran saya ya Miss, karena saya bukan wali kelasnya. Jadi ini bisa dijadikan referensi ya Miss, bukan patokan yang harus seperti ini. Jadi nanti bisa dibuat seperti ini bagi kelas yang belum. Nah, yang pertama kita memperkenalkan kepada murid tentang apa itu keyakinan kelasnya, apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan, supaya mereka paham apa yang akan mereka buat. Kita menjelaskan dulu, kita paparkan dulu. Dicepatin nggak bisa? Oke, ya. Dari saya. Oke, lalu. Suaranya Lihat di YouTube aja Mas. Sudah. Oke. suaranya besar. Ini ke YouTube-nya nggak bisa? Kasih. Nah, ini kita perkenalkan dulu yang bisa apa itu keyakinan dan peraturan kelas. Pak, di skip aja dulu, Pak. Agak geser, Miss. Nah, kalau ini jangan terlalu Oke, agak geser sedikit. Paham dengan pemaparan apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan, bedanya apa. Nanti kita meminta anak, jadi
menuliskan apa yang dibuat, tetapi dari hati mereka maunya seperti apa, keyakinan yang diinginkan apa. Jadi setelah dibuat, sudah saya sediakan karton atau itu papannya, jadi mereka menempelkannya ke papan tersebut bergantian. Jadi ini lebih hidup suasananya. Jadi kita tidak memaksa, tetapi lebih kolaborasi antara murid dan guru. Nah, setelah itu kita tinjau ulang, karena pasti semua yang ditulis itu ada beberapa yang sama. Jadi yang sama kita ambil satu saja. Selanjutnya kalau sudah ketemu beberapa poin yang akan disepakati, kita arahkan untuk penandatanganan hasil diskusi keyakinan kelas. Ini penting ya, Miss. Penandatanganan ini tuh lebih belajarkan murid untuk berkomitmen, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka tulis, karena mereka membukukan tanda tangan mereka. Jadi satu persatu menandatangani. Ya, agak ini bahagia di atas kamera. Jadi setelah sudah semua penandatanganannya, selanjutnya yaitu, nah kita tinjau lagi apakah benar ini yang dimau. Kalau misalnya masih ada yang kurang, nanti kita tambahkan kembali. Semuanya tergantung ke muridnya, bukan kita yang berpihak, bukan kita yang mengontrol ya, tetapi bersama. Jadi setelah itu kita keluarkan kembali. Lalu setelah itu kita mencari nilai kebajikan universalnya, misalnya menghormati, tanggung jawab, disiplin. Kalau anak-anak pasti menulisnya tidak membuang sampah sembarangan, fokus dalam belajar. Nah, kita cari nilai kebajikannya. Berarti kalau misalnya tidak membuang sampah sembarangan, berarti nilai kebajikannya lebih ke apa, Miss? Mungkin disiplin diri. Jadi kita cari nilai kebajikannya. Setelah selesai, baru kita minta anak untuk menempelkannya di kelas. Kalau mau dipercantik boleh, yang penting tidak mengurangi poin-poin yang ada. Jadi ini yang telah saya buat di kelas Miss Tisa untuk pelajaran saya bahasa Inggris. Jadi akan berbeda ketika nanti Miss tadi mengaplikasikannya ke kelas Miss-nya. Oke, selanjutnya. Sebelahnya Miss, 25. Nah, ada 6 ya Miss, kita sampai ke 4, memang agak banyak ya Miss. Yang keempat, kita akan belajar posisi kontrol guru. Ini penting sekali bagi kita selaku guru, harus memiliki kontrol seperti apa. Sekarang kita sudah di posisi mana gitu ya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Jujur saya, kalau ditanya apakah saya sudah menerapkan posisi kontrol manajer, posisi yang seharusnya dimiliki seorang guru, belum. Saya masih belajar. Saya itu cenderungnya itu lebih ke pemantau atau pembuat rasa bersalah. Kalau saya ya Miss, jadi silakan ditanya dalam hati masing-masing, saya di posisi mana sekarang. Nah, setelah kita sudah menemukan jawaban dari posisi kontrol kita, ayo kita bersama-sama untuk ke posisi kontrol yang seharusnya, yaitu posisi kontrol manajer. Itu adalah posisi yang seharusnya dimiliki oleh guru. Nah, ini juga ada video lagi. Apa sih perbedaannya? Nah, ini 5 posisi kontrol. Ini penting untuk kita bersama ya Miss. Jadi
perbedaan perlakuan kalau kita menggunakan posisi kontrol penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Satu kasus tetapi akan terlihat perbedaannya. Jadi ceritanya dia terlambat 10 menit untuk ke sekolah. Kita perhatikan gurunya ya, Miss, cara ngomong gurunya. Ini menghukum. Ini hukuman sebenarnya. Oke, pembuat rasa bersalah. Ini sering kita melas supaya anaknya jadi kasihan. Beda kan, Miss?
yang seharusnya sebaiknya guru lakukan, yaitu posisi manajer. Oke. Nah, itu yang jadi satu kasus kalau kita mempunyai posisi kontrol yang berbeda, itu dampaknya terhadap murid juga berbeda. Jadi mungkin hari ini kita sama-sama belajar supaya kita bisa menjadi manajer, bisa membimbing anak murid, bukan kita yang menghukum, kita yang memberikan ini itu, tetapi kita tanya baik-baik. Kalau kayak gini, apakah itu benar? Jadi kalau sebaiknya seperti apa? Siapa yang bisa membantu lebih? Kita memberikan pertanyaan tematik yang mendorong anak untuk berpikir solusinya seperti apa. Gitu ya, Miss, itu posisi manajer. Nah, ini adalah kesimpulan dari keempat 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi kalau misalnya menghukum itu lebih suaranya itu memang lebih gitu ya, kuat, keras, menghardik, mengunjuk, membentak. Nah, jadi dampaknya anak menjadi pendendam, tidak suka mata pelajarannya dan tidak menyukai pribadi gurunya. Kalau rasa bersalah, suaranya lembut tetapi menyalahkan. Nah, cuma bahasanya ini yang lembut, tetapi intinya itu membuat anak itu merasa rendah diri. Jadi merasa bersalah, sudah membuat gurunya menderita. Dampaknya itu jadi rendah diri dan menarik diri. Jadi tadi kan sinarnya jadinya kayak takut, kayak kasihan gitu kan, kayak serba salah. Kalau teman, guru bersikap ramah, kayak ngomong itu kayak santai, kayak bersedekah, ini gimana nih ya. Nah, ini jadinya tergantung, sama Miss Nisa, nggak bisa lah nanti, kayak gitu. Jadinya menggantungkan kepada satu guru. Kalau pemantau ini sudah mulai bagus, pemantau itu udah nada caranya agak data, tetapi berdasarkan data-data Miss. Kan kita masih jam 7 tahu kan kakak, ini. Tetapi belum memberikan solusi. Tapi kalau si manajer ini dia belajar untuk membimbing murid untuk menemukan solusi terhadap masalahnya. Nah, kan ditanyakan kenapa terlambat? Karena bangun kesiangan. Gimana solusinya? Menghidupkan alarm. Siapa yang mengingat
ibunya. Jadi mereka sendiri yang menemukan solusinya. Kita cuma memberikan pemantik saja. Dampaknya apa? Dampaknya itu membuat murid mempunyai identitas positif. Jadi tadi walaupun terlambat 10 menit setelah kejadian itu kan tersenyum. Dia puas karena dia sudah menemukan solusi untuk masalah dia. Dan insya Allah karena itu juga dari hati dia, itu akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Nah, itulah tadi gunanya kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi kita bisa tanya, keyakinan apa yang dilanggar oleh mereka tadi? Berarti kan kita bisa lupa keyakinan kelas kita apa. Nah, jadi kita kembali ke keyakinan kelas. Makanya di setiap kelas itu kalau bisa keyakinan kelas harus ada. Lanjut, Miss. Nah, yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kita bukan cuma murid, semua orang itu mempunyai kebutuhan akan 5 hal. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasti lah ya, Miss, kita itu butuh sadang pangan papan kalau untuk bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, penguasaan. Dari kenapa? Seperti yang di awal tadi kan, setiap tindakan mempunyai alasan. Jadi walaupun itu tindakannya negatif, itu juga punya alasan. Alasannya itu, Miss, bisa dilihat dari kebutuhan dasar manusia yang belum mereka penuhi. Contoh, kalau kita di kelas ada anak yang mungkin suka jahil, suka ngobrol, itu kita harus tahu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterimanya mungkin belum terpenuhi. Makanya itulah cara anak itu untuk disayangi, mencari perhatian. Anak TK misalnya dia naik ke atas meja, loncat-loncat, itu untuk apa? Menarik perhatian. Kenapa? Mungkin ada satu dari kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Bisa rasa kasih sayang, juga bisa kesenangan karena dia merasa senang, dia fun kalau melakukan itu. Saya akan merasa senang kalau bisa merobek kertas kawan saya. Itu bisa. Jadi kita harus paham betul ini. Kita harus cari tahu dulu kebutuhan mereka bagian mana yang belum terpenuhi, baru kita bisa berikan treatmentnya seperti apa. Seperti kita ke dokter, kita ditanya dulu dong, Miss, kita sakit apa, baru obatnya apa. Sama, jadi kita harus cari dulu kebutuhan dasar manusia yang bagian mana yang harus terpenuhi. Kita sebagai guru juga seperti itu ya, Miss. Jangan langsung just, oh si anak ini nakal, oh si anak ini tidak patuh, oh si anak ini suka hiperaktif lah gitu. Tidak, kita harus cari dulu alasan di balik semua itu. Walaupun negatif, pasti ada alasannya. Next. Nah, ini kita tebak-tebak nggak berhadiah. Jadi ada 4 pertanyaan kira-kira nih, Miss. Aku senang main kejar-kejaran dengan guru, seru. Nah, kebutuhan yang belum terpenuhi apa, Miss? Dia ini senang bermain-main kejar-kejaran dengan guru atau karena seru? Kebebasan, kesenangan, boleh. Jadi mungkin ada beberapa, ada 2 atau 1 kebutuhan yang belum mereka penuhi. Makanya dia mencari, yaitu mencari pelampiasannya seperti apa. Berarti kebebasan atau kesenangan ya. Tidak ada jawaban salah ya. Yang selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Jadi suka kalau dikejar-kejar gurunya. Kan berarti mereka perhatian ibu guru akhirnya menanyaiku. Makanya dia senang. Kasih sayang. Selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Yang mana? Penguasaan. Dia merasa dia berhasil kalau Cindy itu ngejar saya, jadi senang, udah berhasil. Nah, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, karena ya namanya juga anak-anak, cuma mewarnai terus ya bosan. Makanya cari alternatif lain. Oke, next. Nah, kalau ini dunia berkualitas ini kita kayak kurikulum merdeka, kita disuruh banyak berimajinasi, Miss. Kita juga disediakan dunia berkualitas. Jadi ini adalah wadah untuk kita untuk berimajinasi tentang dunia yang kita inginkan. Jadi bebas. Jadi di dalam dunia ini cuma kita sendiri yang tahu. Kita mau ngapain aja cuma kita yang tahu. Kayak diari hati tapi tidak tertulis, tapi dalam pikiran kita. Isinya apa?
Di situ kita cantumkan siapakah orang-orang yang masuk dalam dunia berkualitas itu. Tidak harus di sini misalnya kalau misalnya guru agama tidak masuk dunia berkualitas kita ya nggak masalah. Pokoknya itu tuh interaksi sangat personal. Jadi mungkin hanya keluarga, hanya anak dan suami dan seterusnya. Terus nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Di situ juga ada nilai kebajikannya. Nih, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan? Jadi kita maunya pengen seperti apa? Oh saya pengen seperti BCD, boleh. Jadi oh saya pengen wajahnya kayak BCD tetapi sifatnya kayak Susan gitu. Kita berimajinasi bebas di situ. Tidak ada yang tahu, jadi kita bisa menentukan apapun dalam dunia berkualitas itu. Apa gunanya di sini? Jadi dunia berkualitas bertujuannya supaya kita tahu tujuannya apa, tujuan kita mau kemana. Ya, selanjutnya. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Ini restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kunci dari restitusi itu menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Guna segitiga restitusi itu untuk memecahkan kasus ya Miss, tetapi tidak hanya kasus, tetapi hal-hal yang dialami murid sebaiknya kita menggunakan restitusi dalam penyelesaiannya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, seperti segitiga namanya segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu yang mana ya misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kamu rasakan, kenapa kok terlambat, itu distabilkan identitasnya dulu. Pokoknya biar tenang dulu. Habis itu kita ke validasi kesalahan. Misalnya juga pernah dulu terlambat 10 menit, jadi itu tidak masalah. Jadi mereka udah mulai berarti saya tidak disalahkan. Nah itu validasi kesalahannya. Habis itu kita mulai menanyakan keyakinan apa yang mereka sudah punya dan sepakati, kenapa dilanggar, baru mencari solusinya. Selanjutnya ini adalah contoh bagaimana untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi ada satu kasus, anak ini berantem kalau tidak salah, cewek merobek kertas kawannya. Langsung di sini aja. Jadi silakan diperhatikan. Jadi nanti kita bisa menerapkan ke anak murid kita. Belajar untuk menggunakan restitusi. Ini masih berapi-api nih, karena dia merasa kesal.
Dari contoh di atas kita belajar dari si anak yang datang itu cemberut, marah, kesal, tapi pelan-pelan gurunya bisa mengatur ritme, akhirnya bisa tersenyum dan tahu solusinya. Jadi seperti itulah Miss seharusnya penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak. Sulit, tetapi bukan tidak mungkin ya Miss. Dan tidak semua tahapan dalam restitusi itu dipakai semua. Ketiga tahapan itu harus dipakai semua, tidak, tergantung berat masalah atau kasusnya. Mungkin juga kita cuma menggunakan 2 tahap, misalnya validasi kesalahan dan keyakinan dan seterusnya. Jadi tidak harus ketiganya diselesaikan. Nah, sampai akhirnya kita ke refleksi. Mari bersama-sama kita refleksikan diri kita. Kita sudah pada posisi kontrol mana? Apakah kita sudah menerapkan restitusi dalam menyelesaikan masalah murid? Dan kita sama-sama belajar. Makanya kenapa ini perlu di-share? Kenapa itu penting untuk kita bersama? Ya supaya kita sama-sama belajar. Bahwa di sini saya bukan karena saya yang paling hebat, tentu saja bukan, tapi karena saya mendapat ilmunya lebih dulu daripada bisnisnya. Makanya saya berikan kepada kawan-kawan. Oke, ada yang mau memberikan refleksi dari kita hari ini, diskusi kita hari ini? Mungkin Sisa atau siapa? Apa yang didapatkan? Mungkin apa hal baru yang akhirnya belakang mata? Kalau saya ketika modul 1.4 yaitu dihukum oleh penghargaan, itu menghentak sekali karena saya pikir namanya penghargaan itu selalu positif. Ternyata kalau kita salah penyampaian itu akan berbuah si malakama jadinya. Silakan refleksi mungkin dari 1 atau 2 rekan. Sisa mungkin. Baik, terima kasih untuk Ibu Ida. Jadi dari materi yang sudah saya pahami dari tadi, saya pantau hal yang paling ngena itu yang di bagian kebutuhan dasar itu kan. Iya, saya banyak belajar dari hidup saya dulu. Saya lebih banyak bercermin dan memang selama beberapa waktu ini saya lebih banyak introspeksi diri. Saya mendapati kalau saya ini di keluarga saya dulu. Saya mendapati saat saya pulang sekolah, saya menjemput anak saya, itu saya melihat anak saya itu dalam posisi dia menjadi anak yang sangat super aktif. Dia manjat ke meja, manjat kemanapun yang dia bisa manjat sambil dia mengungkap gitu. Kemudian saya cari tahu di internet, kemudian saya juga melakukan pendekatan itu pada gurunya. Jadi kata gurunya, "Ma, ini anak selama belajar dengan kami, selama proses pembelajaran di sekolah, dia tidak pernah seperti ini. Dia selalu mengikuti kata gurunya, dia selalu ikut pembelajaran, dan dia selalu patuh dengan gurunya. Tidak pernah dia manjat." "Baik Bu, ini memang dia manjat itu saat saya ada." "Iya benar, dia seperti ini, dia berasa seperti ini di saat mamanya jemput dia." Jadi saya lagi-lagi introspeksi diri. Kalau saya di rumah, saya selalu memberikan perhatian, saya main dengan dia, saya mewarnai, saya melakukan hal apapun, bahkan saya menjadi seorang anak-anak dengan bermain kartu dan segala macamnya. Namun saya berpikir, kenapa ya ini anak kalau mamanya datang jemput, dia mulai beraksi di situ, ya. Dan itu setiap hari ada aja yang dia lakukan di saat mamanya itu datang. Ternyata saat saya cari di internet, itu merupakan apa ya yang saya ambil itu, anak itu merasa kalau dengan mama saya nyaman. Saya berada di lingkungan ini, saya kayak bukan saya sebenarnya gitu. Saya udah nyari tahu di internet dan segala macam. Terlebih kan tadi Bu Ida juga udah memaparkan hal itu kan. Jadi kembali lagi kepada diri saya pribadi, saya lebih banyak introspeksi diri saya dan ayahnya. Kenapa udah seperti ini dan segala macam, saya udah mencari tahu sumber segala macam. Dan ternyata memang anak saya itu membutuhkan suatu hal yang memang kepuasan dia bebasan itu. Ya, jadi dengan yang materi yang dikasih Bu Ida itu benar-benar membuka pola pikir saya, dan saat itu saya berpikir, oh berarti next pembelajaran saya dengan Muna saya akan melakukan hal ini. Ya, jadi benar-benar apa materi yang sudah Bu Ida kasih ke saya itu kembali membuka memori saya, membuka perencanaan saya ke depannya, bagaimana pendekatan saya dengan anak saya, bagaimana dia memuaskan hati dia tanpa harus dia beraksi seperti itu dan segala macamnya. Syukur banget Bu Ida, dan saya berharap positif ini juga diperoleh oleh guru-guru lainnya dan dapat mempraktekkannya langsung saat pembelajaran maupun pada keluarga intinya sendiri.
Syukuran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Nisa. Benar sekali yang disampaikan Miss Nisa. Jadi budaya positif itu tidak hanya di sekolah ya Miss, kita bisa menerapkan di keluarga kecil kita, keluarga besar dan lingkungan kita. Jadi kalau sudah ada budaya positif, berarti karakternya positif dan itu akan selamanya itu menjadi karakter Indonesia yang membentuk generasi emas 2024. 2045. Nah, ada lagi nih untuk refleksinya, ada yang memberikan tanggapan? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, saya ucapkan terima kasih kepada Miss yang sudah meluangkan waktu hampir 1 sampai 2 jam untuk mendengarkan pemaparan saya. Semoga yang saya paparkan bermanfaat untuk kita pribadi sebagai guru dan juga sebagai individual untuk kita pribadi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita semuanya sudah menyaksikan dan mendengarkan pemaparan dari Bu Ida Dwi Rahayu tentang diseminasi budaya positif, dan kita semua juga sudah tahu isinya tentang apa saja, dan saya harap kita semua dapat mempraktekkan ilmu yang telah diberikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat mempraktekkannya juga saat kita menjadi pengajar di sekolah seperti itu. Dan saya harapkan semoga apa yang telah kita pelajari sekarang itu memperoleh hal yang baik bagi diri kita, memperoleh hal yang baik bagi kita karena sudah mengajari kita, memberikan materi yang baik buat kita, dan kita semua dapat mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kegiatan hari ini. Tidak lupa kita ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya minta maaf atas segala salah dan kekurangan selama saya menyampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah pernah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Sudah pernah disampaikan dari miss-missnya? Belum. Oke, apa itu? Siapa yang tahu perbedaan antara keyakinan atau peraturan? Nah, jadi apa bedanya? Apa itu keyakinan kelas dan kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kalian di sekolah punya peraturan tidak? Punya. Jadi peraturan itu siapa biasanya yang membuat? Guru, wali kelas biasanya, atau juga kepala sekolah gitu kan? Itu sifatnya wajib atau tidak? Wajib untuk dilaksanakan oleh semua murid gitu kan ya. Jadi apa bedanya dengan kesepakatan kelas, Miss? Jadi di sini Miss Ida ada. Nah, ini perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya ditulis atau dibuat oleh guru, wali kelas atau kepala sekolah dan wajib dilakukan oleh semua murid. Tetapi kalau seperti itu, tetapi kita bermusyawarah, kita diskusikan keyakinan apa yang ingin kita sepakati, gitu ya. Jadi kita diskusikan. Paham nak sampai di sini? Paham.
jumlahnya kan 20 berapa? 18. Dari 18 murid 7A setelah disortir atau dievaluasi ternyata ada 1, 2, 3, 4 ada 8 keyakinan yang telah disepakati. Terus tidak boleh mengobrol saat pembelajaran, terus fokus, tidak boleh mencontek dan tidak tidur di kelas. Untuk nilai keyakinannya ada 4 yaitu saling menghormati, tanggung jawab, kejujuran dan disiplin. Ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah cukup keyakinan kelasnya? Sudah. Berarti kalau keyakinan kelas kan kita sepakatin bersama, berarti harus dilaksanakan. Kalau misalnya ada kawannya yang lupa, berarti diingatkan. Nanti ini silakan ditempelkan di kelasnya, boleh di mana saja, dipercantik. Kalau misalnya mau ditulis lebih cantik lagi boleh ya, silakan diatur. Itu saja. Queen, Husna. Pagi, Miss. Gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Miss. Queen, Husna, Ibu dengar ada masalah di kelas nih hari ini. Kira-kira bisakah kalian menceritakan apa yang terjadi? Ya Miss, saya tidak sengaja menumpahkan cat air ke proyek seninya Husna Miss. Saya tidak bermaksud Miss, dan sekarang proyek seni Husna rusak Miss. Oke. Saya sangat kecewa, Miss. Proyek itu sudah hampir selesai dan sekarang saya harus mulai dari awal. Miss tahu bagaimana perasaan Husna. Husna pasti kecewa kan? Queen, bagaimana perasaan Queen setelah melakukan kejadian itu? Saya sangat merasa bersalah Miss. Saya tidak bermaksud melakukannya Miss. Baik, kira-kira keyakinan apa yang kalian sepakati di kelas dan telah kalian langgar? Keyakinan untuk jujur dan bertanggung jawab Miss. Oke, baik Queen, kira-kira apa yang bisa Queen lakukan untuk memperbaiki situasi tersebut? Saya bisa membantu Husna untuk membuat proyeknya lagi Miss. Dan saya juga bisa mengganti cat air yang telah tumpah. Itu ide yang baik. Bagaimana menurut Husna? Ya, Miss. Saya itu akan sangat membantu, Miss. Oke, baik. Jadi kesimpulannya Queen akan membantu proyek Husna dan mengganti cat yang tumpah. Apakah Queen bersedia melakukannya? Bersedia Miss. Sekali Queen, Husna, Ibu tahu Husna pasti masih kecewa, tetapi dengan bantuan Queen, Ibu harap kalian bisa menyelesaikan proyek ini dengan lebih baik lagi. Apakah ada hal lain yang mau ditambahkan? Tidak, Miss. Saya rasa itu sudah cukup, Miss. Miss senang karena kalian sudah menemukan solusi bersama. Queen, terima kasih karena sudah bersedia bertanggung jawab. Husna, terima kasih juga karena sudah memberikan kesempatan kepada Queen untuk memperbaiki kesalahannya. Kalian bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik lagi nantinya. Terima kasih Miss. Oke, karena sekarang sudah jam istirahat, kalian boleh keluar dan beristirahat. Terima kasih.